Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada mata kuliah kritik sanad hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Bagaimana hukum ketersambungan sanad hadis dengan redaksi anna dan redaksi an. Kita akan baca pada kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis karangan Dr. Syekh Dr. Nuruddin Itar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas yaitu pembahasan tentang mu'an'an dan mu'annan ya. Hadhani an-naw'i qala al-musannif rahimahullah hadhani naw'ani yadrusani ba'du siyagh allati yasta'miluha ar-ruwa fi an-naqli amman fawqahum. Hadhani naw'ani, dua macam hadis ini yaitu hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Yadrusani ba'du siyagh allati tasta'miluha ar-ruwa fi an-naqli amman fawqahum. Yadrusani adalah mempelajari ba'du siyaghi sebagian bentuk allati yang yasta'miluha menggunakannya ar-ruwatu para rawi hadis fin naqli dalam memindahkan atau dalam meriwayatkan amman fawqahum dari orang di atas mereka, dari orang sebelum mereka. Lima fiha min ihtimali adamil ittisal, lima fiha karena sesuatu hal, min ihtimali dari adanya ihtimal, kemungkinan, adamul ittisal, tidak adanya ketersambungan. Jadi kenapa kita membahas hadis mu'an'an dan mu'annan ini? Karena ketika kita mempelajari at-tahammul wal ada, dua sigat ini punya ihtimal, kemungkinan adanya ketidak tersambungannya. Kemudian berikutnya kita bahas apa itu hadis mu'an'an. Al-mu'an'an huwa alladhi yuqal fi sanadihi fulan an fulan. Adalah hadis yang dikatakan dalam sanadnya fulan an fulan, fulan dari fulan. Min ghairi tasrihi bit tasdis, min ghairi tasrih dengan tanpa tasrih. Tasrih itu penjelasan, bit tahdis dengan lafaz tahdis. Lafaz tahdis misal haddatsana, haddatsani atau akhbarana. Awil ikhbar, awis sima atau lafad ikhbar ya, akhbarani awis sima, sami'tu begitu ya. Jadi mu'an'an itu di sanad hadisnya terdapat lafad an fulan, fulan an fulan, tanpa menuliskan sharih secara jelas lafad tahdis, baik itu haddatsani, haddatsana, akhbarani atau sami'tu dan lain-lain. Waqad tashaddada ba'dun nas fa'addahu min qabilil mursal wal munqati. Faqad tashaddada ba'dun nas, sebagian manusia mempunyai sifat tasyaddud. Tasyaddud itu sifat sangat keras atau sangat berhati-hati. Fa'addahu min qabilil mursal, dan menganggap hadis mu'annan ini adalah termasuk golongan hadis mursal, wal munqati dan hadis munqati yang terputus sanadnya, hatta yatabayyan ittisaluhu, sehingga menjadi jelas ittisaluhu ketersambungannya, bit tasrihi bis sima' wan aw nahwi, dengan tasrih, dengan penjelasan, bis sima' dengan mendengar, wa nahwi dan selainnya. Sebagian kelompok ini menganggap hadis yang menggunakan redaksi an ini sebagai golongan dari hadis mursal atau hadis munqati yang terputus sanadnya, sehingga mereka ada kejelasan dengan lafaz sima' atau selainnya. Apa kata beliau Syekh Nuruddin Itar? Was-sahih alladhi alaihi al-amal tawassut fihi. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih, alladhi alaihi al-amalu, yang kita amalkan, at-tawassutu fihi, adalah kita bersifat moderat di dalamnya atau bersifat tawassut ya. Bagaimana? Wa annahu minal hadisil muttasil, bahwasanya hadis mu'an'an itu termasuk hadis yang muttasil. Dhahaba ila hadza jamaahiru a'immati min ahli hadis wa ghairihim. Dhahaba ila hadza, berpendapat
terhadap ini jamahiru a'immati min ahlil hadis, jumhur para imam dari ahlil hadis wa ghairihim dan selainnya. Jadi jumhurul ulama termasuk jumhur ahlil hadis mengatakan ini adalah hadis yang muttasil, yang bersambung. Wa awda'uhu al-mustaritun lis-sahih fi tasanifihim as-sahihah wa qabiluhu. Wa awda'uhu al-mustaritun lis-sahih fi tasanifihim as-sahihah wa qabiluhu. Wa awda'uhu dan meletakkan al-mustaritun lis-sahih, para penulis yang mensyaratkan kesahihan fi tasanifihim as-sahihah dalam kitab-kitab mereka yang sahih. Wa qabiluhu dan mereka menerimanya. Maksudnya gimana? Banyak sekali para imam yang hanya menulis hadis-hadis sahih seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu menulis hadis dengan redaksi an ini, padahal mereka mensyaratkan dalam kitabnya itu adalah sahih dan mereka menerimanya. Wadda'a Abu Umar ibn Abdul Bar waddani ijma'u ahli naqli ala dhalik. Wadda'a dan kemudian menganggap atau mengklaim Abu Umar ibni Abdul Bar, seseorang bernama Abu Umar Abdul Bar ini mengklaim waddani dan juga ad-dani ijma' ahli naqli ala dhalik, sepakatnya atau ijma'nya para ahli hadis dalam hal tersebut. Menurut Umar ibn Abdul Bar dan ad-dani, penggunaan lafadz an dan ini adalah dianggap muttasil adalah ijma' menurut ahli hadis. Lakinnahum ishtaratu likai yahkumul lil mu'an'an bittisal syartain. Lakinnahum akan tetapi mereka ulama ishtaratu mensyaratkan likai yahkumu lil mu'an'an agar mereka bisa menghukumi, artinya memberikan penilaian lil mu'an'an bagi hadis mu'an'an bil ittisal dengan ittisal syartaini kepada dua syarat. Mereka mensyaratkan dua syarat agar hadis mu'an'an itu dianggap hadis yang muttasil. Apa saja? Yang pertama al-awwal, yang pertama ayyasbuta liqa'u ar-rawi liman rawa anhu bil an'ana. Ayyasbuta harus tetap liqa'u ar-rawi, perjumpaannya seorang rawi liman rawa anhu dari orang yang dia riwayatkan bil an'ana dengan an'ana. Jadi harus ada keterangan bahwasanya rawi tersebut benar-benar bertemu dengan orang sebelumnya. Wasani yang kedua ayyakuna bari'an min wasmatit tadlis, dia harus bari, tidak punya terbebas ya, min wasmatit tadlis dari sifat tadlis. Tadlis itu menyembunyikan aib guru atau menyembunyikan aib dalam isnadnya. Jadi dua syarat ini boleh hadis mu'an'an itu terima dengan syarat yang pertama adalah tetapnya bahwasanya dua orang itu pernah bertemu dan juga orang yang meriwayatkan hadis tersebut tidak mempunyai sifat tadlis. Fa idza stawfa dzalika sara qawluhu an fulan ka qawlihi haddatsani aw sami'tu. Fa idza stawfa dzalika, apabila memenuhi dua syarat itu tadi, sara qawluhu maka menjadi qawluhu perkataan an fulan ini ka qawlihi haddatsani aw sami'tu, seperti perkataannya muhaddis haddatsani aw sami'tu. Jadi anfulan ini kalau memang orangnya bukan seorang pentadlis dan juga oleh ulama dikatakan mereka bertemu, maka walaupun menggunakan redaksi anfulan itu sama dengan redaksi haddatsani au sami'tu. Jadi tidak ada bedanya. Li'annahu lama tahaqqaqa liqa'uhu wa kana la yudallis fa huwa la yarwi amman laqiyahu malam yasma'hu minhu. Li'annahu, karena sungguhnya dia rawi, lama tahaqqaqa liqa'uhu, ketika sudah menjadi jelas liqa'uhu perjumpaannya, wa kana la yudallis dan dia bukan seorang yang mentadlis, fa huwa la yarwi amman laqiyahu malam yasma' minhum dan dia tidak
meriwayatkan dari orang yang dia temui tetapi sesuatu yang dia tidak dengarkan. Maksudnya bertemu dengan fulan, iya, tapi kemudian dia meriwayatkan sesuatu yang tidak pernah dia dengar dari orang tersebut. Fayakunu qawluhu an ala zahiril ittisal hatta yathbuta khilafuhu fana'khudha bihi fana'khudhu. Fayakunu qawluhu an, maka menjadi perkataan dia an itu ala zahiril ittisal, pada zahirnya ittisal, hatta yathbut, sehingga menjadi tetap, khilafuhu fana'khudhuhu. Khilafu sesuatu yang berbeda dengannya, artinya jelas tidak terjadi ittisal, maka kemudian kita baru mengambil hadis tersebut, ya. Itu yang mu'an'an. Wa ammal mu'annan, adapun hadis mu'annan, fa huwa alladhi yuqal fi sanadihi fulan anna fulan, adalah hadis yang dikatakan dalam sanadnya fulan anna fulan. Jadi kalau yang tadi menggunakan lafaz an, ini anna fulan. Wa madhhabul jumhur wa huwa sahih annahu kal mu'annan. Adapun madhhab jumhur, dan ini adalah madhhab yang sahih, wa huwa kal mu'annan, annahu kal mu'annan, bahwasanya hadis mu'annan itu seperti mu'annan, artinya diterima. Wala ibrata bil huruf, dan tidak ada ibrah bil huruf, dengan huruf. Wal alfad, dan alfad. Innama huwa bil liqa wal mujalasah wasima. Tidak ada yang menjadi pertimbangan dalam hal ini bukan huruf dan lafadznya. Innama huwa bil liqa, tetapi yang menjadi pertimbangan dalam periwayatan ini adalah liqa yang pertama, kemudian al mujalasah, dan juga as-sima. Jadi apabila sudah terbukti bertemu, terbukti pernah duduk bareng, terbukti pernah meriwayatkan hadis, itu bisa kita buktikan dia adalah pernah bertemu dengan orang sebelumnya. Nah, ini terdapat penjelasan tentang pendapatnya Imam Muslim, ya. Waqad khalafa Muslim Ibn al-Hajjaj fi ishtirat at-tansis ala thubutil liqa. Maka Muslim bin Hajjaj ini mempunyai perbedaan. Waqad khalafa, sungguh telah membedai Muslim bin Hajjaj fi ishtirat at-tansis, dalam pensyiratan tansis. Tansis ini memberikan nas, ya, teks, ala thubutil liqa, atas tetapnya bertemu, wal ijtima' fil mu'an'an wal mu'annan, dalam hadis mu'an'an dan mu'annan. Imam Muslim mempunyai syarat sendiri, ya, dalam penulisan hadis mu'an'an dan mu'annan. Apa kata dia? Wadda'a fi muqaddimati sahihi, dan beliau mengklaim dalam menulis dalam muqaddimah sahihnya, annahu qaulun mukhtara' lam yusbaq qailuhu ilaihi. Annahu, bahwasanya mu'an'an dan mu'annan ini adalah qaulun mukhtara', adalah sebuah perkataan yang dibuat-buat, lam yusbaq qailuhu ilaihi, yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Wa anna al-qaul asy-syai' al-muttafaq alaihi baina ahli al-ilmi bil ikhbar qadiman wa hadithan annahu yakfi fi dzalika ay yathbuta kaunuhuma fi aslin wahid. Wa anna al-qaul asy-syai', dan bahwasanya pendapat yang mayoritas, al-muttafaq alaihi baina ahli ilm, yang disepakati oleh ahlul ilmi, bil akhbar qadiman, tentang hadis pada masa lalu, wa hadisan, dan sekarang, ay yakfiya, annahu yakfi, bahwasanya cukup, fi dzalika, dalam masalah tersebut, ay yathbuta kaunuhuma fi asrin wahidat, harus tetap bahwasanya tetapnya dua rawi itu dalam satu masa, jadi mu'asharah, ya. Wa illam yunassah walam yunassah, sekalipun tidak dinas, ala annahuma ijtama'a au tasyabaha, bahwasanya keduanya pernah bertemu dan saling tasyabaha, itu saling bertemu, ya. Faktafa Muslim bi imkani liqa, maka mencukupkan Imam Muslim bi imkani liqa, dengan imkanul liqa, bainar rawi wa baina man rawa anhu, di antara seorang rawi dan di antara orang yang dia riwayatkan darinya, ma'as salamah minat tadlis, dengan syarat dia harus tidak punya sifat tadlis, ya, harus selamat dari tadlis. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Muslim, ya.
beliau memang berbeda dari Imam Bukhari tentang pensyaratan hal ini. Bahwasanya beliau mencukupkan harus dalam satu masa, ya, fi asrin wahidin, dan tidak perlu ada nas yang mengatakan mereka pernah bertemu. Maka disebut pendapatnya Imam Muslim ini imkanul liqa. Jadi dengan pendapat imkanul liqa, mungkinnya bertemu, tapi dengan saya juga salamah minat tadlis. Waqad raddal ulama da'wal ijma' allati istashhada biha Muslim. Waqad raddal ulama, maka ulama telah menolak, ya, da'wal ijma', pendapat atau klaim mengenai ijma' allati istashhada biha Muslim, yang diucapkan oleh Muslim. Muslim mengatakan tadi ijma' ulama terdahulu dan sekarang, katanya beliau. Maka di kata ulama enggak benar, tidak ada ijma' tentang hal itu. Bi annal qaul alladhi raddahu Muslim huwa alladhi alaihi jama'ah min a'immati hadzal fan. Bahwasanya qaul, pendapat, alladhi yang raddahu Muslim, yang telah ditolak oleh Imam Muslim, huwa alladhi alaihi jama'ah, adalah pendapatnya jamaah min a'immati hadzal fan, dari para imam ulama hadis. Jadi yang benar itu adalah kebalikan dari pendapatnya Imam Muslim. Siapa? Ali Ibn al-Madini misalkan. Ini gurunya Imam Bukhari. Wal Bukhari. Ya, jadi inilah di antara ulama yang berbeda dengan Imam Muslim, dan kebanyakan ulama yang lain ikut pendapatnya Ali bin Madini dan Al-Bukhari, atau mereka bersepakat atas bahwasanya kebalikan dari yang disampaikan oleh Muslim, ya, Imam Muslim, yaitu tentang imkanul liqa tadi. Wa ghairihima, dan selainnya Imam Muslim banyak sekali, selainnya Imam Bukhari dan Ali Madini. Kama kila, sebagaimana dikatakan, wa ajabu amma awradahu min al-ahadits bi annahu yumkin ay yakuna qabulul a'immah lidzalika liqara'in iktaranat biha afadatil liqa. Wa ajabu amma awradahu minal ahadis, wa ajabu, dan mereka menjawab, para ulama, amma, dari sesuatu, awradahu minal ahadis, yang telah didatangkan dari hadis, bi annahu, bahwasanya, yumkinu, mungkin, ayyakuna qubulul a'immah, bisa saja penerimaan para imam itu, lidzalika, kepada hal tersebut, liqara'in iktaranat biha afadatil liqa, dengan qarinah, indikasi, iktaranat, yang bersamai, biha, dengan itu hadis, afadatul liqa, afadat al-liqa. Kemudian paragraf berikutnya, wa qawwa ba'dhum madhhab Muslim bi anna al-mas'alah fi thiqah ghairal mudallas. Wa qawwa, dan menguatkan, ba'dhum, sebagian ulama, madhhab Muslim, madhabnya Imam Muslim, sebagian pro terhadap madhabnya Muslim, bi anna al-mas'alah fi thiqah ghairal mudallas, karena yang menjadi masalah di sini adalah dalam perawi yang thiqah selain ghairil mudallis, ya, bukan seorang pentadlis, ya, orang thiqah bukan pentadlis. Wa mithaluhu idza qal, dan contohnya apabila seseorang mengatakan an fulanin, dari fulan, yang bagi ayakuna sami'ahu minhu. Kalau kita mengatakan ada orang an fulan, dari fulan, maka seyogyanya dia harus mendengar dari orang tersebut. Wa illa kana mudallisan, kalau tidak mendengar maka dia disebut mudallis, orang yang mentadlis hadis. Wal mas'alah fi ghairil mudallis, maka masalah yang dibahas di sini adalah pada selain mudallis. Illa annahu la raiba anna madhhab al-jumhur ahwatu. Illa annahu, hanya saja, la raiba, tidak boleh tidak, atau anna madhhab al-jumhur ahwatu, bahwasanya madhhab jumhur ulama ahwatu ialah lebih hati-hati. Li'annal ittisal fihi aqwa, karena terjadinya persambungan dalam madhabnya jumhur, artinya selain Imam Muslim, aqwa, lebih kuat. Lidzalika kanat hadhil mas'alah min murajjahati sahihil Bukhari ala sahih Muslim. Oleh karena itu, masalah ini, masalah tentang imkanul liqa ini, adalah termasuk murajjahat, yang menrajihkan, menguatkan
menguatkan atau mengunggulkan Sahihil Bukhari, kitab Sahih Bukhari ala Sahih Muslim, pada Sahih Muslim. وقد يستشكل ما ذكرناه بما وقع في الحديث على شرط الاتصال ثم تبين أنه ليس بمتصل. وقد يستشكل, maka sungguh telah terjadi iskal ya. Maka karena pada sesuatu yang sudah kita jelaskan, bima waqa'a fil hadis, yang terjadi dalam sebuah hadis ala syartil ittisal, atas syarat ittisal, syarat kebersambungan. Tsumma tabayyana annahu laisa bimuttasil. Kemudian selanjutnya menjadi jelas, artinya tampak bahwasanya dia tidak muttasil, laisa bimuttasil, ka hadis Malik an-Nafi an Ibnu Umar, seperti hadis Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Bagaimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Khattab. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Umar bin Khattab, wa huwa yasiru fi raqabin. Beliau sedang mengendari sebuah kendaraan. Yahlifu bi abihi. Kemudian dia bersumpah dengan bapaknya. Faqala, maka berkata Nabi berkata, ala inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah inna Allah, sungguhnya Allah yanhakum, melarang kalian, an tahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Maka halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, an Salim, dari Salim, qala, beliau berkata, qala Ibnu Umar berkata, sami'tu Umar yaqul, Umar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, sungguhnya Allah melarang kalian an tahlifu bi abaikum, untuk bersumpah bi abaikum, dengan nama bapak-bapak kalian. Zahirul riwayah al-ula yujibu an yakun min musnadi Ibnu Umar anin Nabi. Zahirul riwayah, kalau lihat riwayat yang pertama ya. Riwayat yang pertama, jadi kan ada dua riwayat di sini. Ini. Yang riwayat pertama ini, ala inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum. Dari Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar. Kemudian ini hadisnya. Sedangkan riwayat yang kedua ini melalui jalur Umar. Jadi ada Umar ibn Khattab di sini. Kemudian kalau yang ini adalah melalui jalur Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Apa kata beliau, Syekh? Zahirul riwayah al-ula yujibu ayyakuna min musnad Ibnu Umar anin Nabi. Bahwasanya kalau kita lihat riwayat yang pertama, ayyakun, ada min musnad Ibnu Umar anin Nabi, adalah termasuk hadis yang musnad, hadis yang bersambung dari Ibnu Umar dari Nabi ya. Jadi kita masih ingat ya hadis musnad itu ya, hadis yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Wa zahiru riwayah as-tsaniyah yujibu ayyakuna min musnad Ibnu Umar anin Nabi. Adapun kalau kita lihat yang kedua itu dari hadisnya itu dari sambungnya itu dari Ibnu Umar, dari Umar kepada Nabi. Jadi melalui Ibnu Umar dulu, jadi Ibnu Umar dulu ya. Kemudian Umar, kemudian kepada Nabi. Kalau yang pertama tadi langsung dari Umar. Nah, maka ada soal di sini. Fa kaifa naj'alul mu'annan muttasil? Bagaimana kita bisa menghukumi hadis mu'annan itu muttasil ya? Kalau keadaannya seperti ini, ada kasus seperti ini. Sama-sama menggunakan an di sini. Kita lihat. Menggunakan an, satu an. Bagaimana kita menghukumi itu adalah muttasil? Apa jawabannya? Wa nujibu an dzalik, kita jawab ya. Wa nujibu an dzalik bi anna idraku Ibnu Umar fi hadzal hadis mushtarak mutaraddidun. Bi anna idrak, sesungguhnya
idrak itu mengetahuinya. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar ya, Ibnu Umar, fi hadal hadis mustarak, adalah mustarak itu yang mustarak bisa dari Nabi, bisa dari Umar, mutaraddid. Li ta'alluqihi bin Nabi. Yang pertama apa? Li ta'alluqihi bin Nabi, karena dia punya hubungan dengan Nabi. Au bi Umar, dengan Umar. Jadi Ibnu Umar ini nutut Nabi Muhammad SAW dan nutut ayahnya sendiri, yaitu Umar. Faqad adrakahuma Ibnu Umar. Ibnu Umar nutut kepada masanya Nabi dan juga kepada Umar. Wa sahabahuma, dan juga menjadi sahabat keduanya. Fasalahat, maka boleh annalir riwayah anhuma, bahwasanya riwayat itu dari keduanya, baik dari Nabi ataupun dari Umar. Walau kana al-idrak qasiran ala ahadima la ta'ayyana al-ittisal an tariqihi. Walau kana, andaikan ada, al-idraku qasiran ala ahadima, bahwasanya idrak, pengetahuan tentang hadis itu, qasiran ala ahadihima, terbatas. Qasiran maksudnya terbatas, ala ahadima, atas salah satu dari keduanya, yaitu Nabi dan Umar, la ta'ayyana al-ittisal an tariqihi, maka akan menjadi, akan tertentu gitu ya, al-ittisal, ketersambungan, an tariqihi, dari jalurnya. Wa hadza malhadun daqiqun, maka ini adalah sebuah catatan yang detail ya. Kata beliau, ini pembahasan yang detail seperti ini. Malhadun daqiqun jiddan, sangat, yang bagi at-tambih alaihi, yang bagi at-tambih lahu, kita harus memberikan perhatian kepada ini. Wal hadara minal ghalat bisababihi, dan berhati-hati, minal ghalati, dari ghalat, salah, bisababihi, dengan sebab tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, di pembahasan yang terakhir ini tentang dua riwayat yang sudah kita jelaskan tadi ini memang kata beliau perlu hati-hati dalam meriwayatkan hadis dengan lafaz mu'an'an. Jadi di sini ada dua riwayat, baik itu dari Ibnu Umar dan dari Sayyidina Umar, dan sama-sama menggunakan lafaz an. Maka kita ketahui bahwasanya Ibnu Umar itu nutut kepada Nabi Muhammad SAW dan juga nutut kepada ayahnya, yaitu Umar. Ya, bisa jadi hadis ini hadis ala innallah yanhakum an tahlifu bi abaikum, itu beliau dapat dari keduanya. Baik, itu yang bisa kita jelaskan tentang hadis mu'an'an dan mu'an'an. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.